warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Larenza Puspasyanti dengan nomor NIM P05120221027. Saya berasal dari kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sehat jiwa. Baiklah teman-teman, simak video berikut ini. Dadah. Baiklah teman-teman, tahukah kalian apa sebenarnya definisi sehat? Apakah bebas dari penyakit saja bisa disebut sehat? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Atas dasar definisi kesehatan tersebut, maka manusia selalu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh atau holistik dari unsur badan atau organobiologik, jiwa atau psikoedukatif, dan sosial atau sosiokultural yang tidak dititik beratkan pada penyakit, tetapi pada kualitas hidup yang terdiri dari kesejahteraan dan produktivitas sosial ekonomi. Dan definisi tersebut juga tersirat bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, yang dimaksud dengan kesehatan jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya bisa kita simak berikut ini. Baiklah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966, yang dimaksud dengan kesehatan jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang penjelasannya adalah kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis atau serasi dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Kesehatan jiwa juga adalah bagian integral dari kesehatan dan merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan sosial individu secara optimal dan yang selaras dengan perkembangan orang lain. Seseorang yang sehat jiwa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merasa senang terhadap dirinya serta mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupannya sehari-hari, mempunyai harga diri yang wajar, dan menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan dan tidak pula merendahkan. Yang kedua, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain serta mampu mencintai orang lain, mempunyai hubungan pribadi yang tetap, dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda, merasa bagian dari itu suatu kelompok dan tidak mengakali orang lain, dan juga tidak membiarkan orang lain mengakah dirinya. 3. Mampu memenuhi tuntutan hidup serta menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru, puas dengan pekerjaannya. Saya rasa itulah pengertian dari sehat jiwa. Baiklah, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Baiklah
teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Saya mengambil menurut Susetio tahun 1998, berpikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Berpikir positif tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sebenarnya masih banyak definisi dari berpikir positif, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini semua harus dihadapi dengan berpikir positif. Berpikir positif bisa meningkatkan motivasi untuk sukses dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu akan membuat kita percaya bahwa yakin apa yang akan kita inginkan. Ini pun akan memotivasi kita untuk mencapai lebih dari yang kita harapkan. Dengan memiliki pikiran yang positif, kehidupan kita juga akan lebih baik serta bahagia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu diri sendiri. Baiklah, kita akan simak cara mengenal diri sendiri. Yang pertama, kita harus perhatikan satu, diketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Pentingnya untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita. Catatlah yang paling tidak 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan agar kalian tahu batas kemampuan diri kalian. Mengetahui kelebihan diri juga bertujuan agar kalian lebih bersemangat dan memotivasi diri untuk terus berkembang ke arah yang baik. Lalu mengetahui kelemahan diri bukan untuk menjatuhkan diri, melainkan sebagai bahan evaluasi agar dapat keluar dari zona yang kalian anggap lemah itu. Yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Coba untuk mulai mengamati bidang yang kita kuasai dan bidang yang kurang kita sukai atau kita kuasai. Hal tersebut bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Perlu diingat bahwasanya jangan terlalu memaksakan kehendak untuk mampu menguasai seluruh bidang tertentu dengan tujuan agar dipuji atau dilihat oleh orang lain. Justru hal tersebut akan mengubah diri kalian seutuhnya. Kemudian, mengetahui bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai juga membantu kalian dalam menentukan kemana arah tujuan hidup, serta memahami diri bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan masing-masing. Dan yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri itu artinya kita menerima berbagai perspektif yang membentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Cara ini setidaknya dapat membantu untuk mengetahui segala kepribadian, tapi perlu digarisbawahi bahwa cara ini bukan untuk mengkritik diri sendiri. Ketika hendak mengevaluasi, amatilah dan jujur pada diri sendiri apa saja hal-hal yang membuat diri kita merasa kurang nyaman. Perasaan tersebut dapat menjadi sebuah clue kalau kita sedang menghindari sesuatu. Sah-sah saja apabila perasaan itu terjadi karena
kita sebagai manusia biasa tidak harus menyukai semua hal, ya kan? Yang keempat, dengarkan suara hati. Cobalah belajar untuk mendengarkan dan memahami suara hati. Suara hati akan menggambarkan perasaan dan meyakinkan diri. Suara hati juga dapat menunjukkan sesuatu hal yang menyenangkan bahkan menyebalkan. Dari hal tersebut, kita juga dapat mengetahui pesan yang ingin disampaikan pada diri ataupun orang lain di keliling kita. Sebagai contoh, berdirilah di depan cermin dan coba deskripsikan diri kalian. Apakah hal yang kalian katakan pada diri sendiri, apakah hal-hal positif itu negatif, atau justru malah terfokus pada penampilan diri kalian. Yang kelima, pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Cobalah untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Pada saat itu juga kita akan memahami apa yang terjadi sehingga menyadari segala pikiran dan tindakan. Ada beberapa poin nih penting yang dapat dilakukan untuk memusatkan perhatian pada diri dan kehidupan yang dijalani. Yang pertama tuh ada, usahakan untuk tidak melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Misalnya hindari kegiatan makan sambil bermain gitar, atau bermain gadget, atau menonton televisi. Belajar untuk memahami, menghargai kegiatan dan waktu yang saat itu sedang dijalani. Kedua, luangkan waktu untuk menenangkan pikiran dengan mengamati sekeliling dan rasakan dengan kelima indera yang kita miliki. Misal apa yang kita sentuh, dengar, ataupun kita lihat. Dan yang terakhir, saat timbul rasa emosional, coba untuk tanyakan pada diri sendiri mengapa hal tersebut dapat terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana cara menanganinya. Dan yang keenam, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Mencoba untuk mendeskripsikan penampilan diri. Salah satu contohnya penampilan fisik kalian. Apabila deskripsi tersebut mengarah ke sisi negatif, ubahlah menjadi sesuatu hal positif yang ada pada diri. Belajarlah untuk lebih menghargai fisik kalian. Yang ketujuh, sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahamilah segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Setelah itu, jelaskan peran yang sedang kalian jalani, misalnya peran sebagai orang tua atau anak di dalam keluarga, peran sebagai ketua tim atau anggota di dalam organisasi, maupun peran sebagai pelajar di dalam lingkungan sekolah ataupun di kampus kalian. 8. Mintalah orang lain untuk memberikan feedback. Meminta orang lain untuk memberikan respon bukan berarti kita bergantung pada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal mengenai pribadi ini yang tidak kita sadari. Tanyakan pada orang terdekat, baik itu anggota keluarga, saudara, teman maupun kerabat ataupun sahabat, mengenai bagaimana kepribadian atau sifat dari kita berdasarkan perspektif mereka. Kalian tidak perlu khawatir, pendapat dari mereka tidak perlu ditelan mentah-mentah ya, karena yang mereka katakan belum tentu menentukan siapa diri kita sebenarnya. Yang kesembilan, tentukan visi dan misi hidup. Bukan hanya organisasi saja yang memiliki visi dan misi, hidup ini juga harus. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengetahui, menentukan apa visi serta misi kalian selama ini. Dengan mengetahui hal tersebut, itu akan menjadi langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Dan yang terakhir, ada mengikuti tes kepribadian dan berkonsultasi. Apakah itu? Manusia memiliki berbagai macam karakter. Seperti halnya ada seseorang yang memiliki banyak minat tetapi tidak tahu atau bahkan bingung bagaimana cara mengembangkannya. Begitupun sebaliknya, sekalinya tahu, ada saja yang menjadi hambatannya.
Bahkan hambatan tersebut sering kali muncul dari akal dan nurani yang mana keduanya tidak memungkinkan untuk sinkron. Maka dari itu, untuk dapat lebih mengenal dan memahami seperti apa kepribadian diri kita, salah satunya dengan cara mengikuti tes kepribadian, atau bisa juga berkonsultasi kepada psikolog, seperti halnya untuk manfaat mengenal diri sendiri itu yang pertama, mudah mengingatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. 2, lebih mencintai diri. 3, lebih mudah bersyukur. 4, mencari dan menentukan solusi. 5, mampu membaur dengan lingkungan sekitar. 6, mampu menentukan pilihan dan tujuan hidup. 7, jadi lebih tahu potensi diri kita. Yang ke-8, lebih menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita. Nah, kesimpulannya, cara mengenal diri sendiri adalah perlu kita ingat bahwa manusia memiliki kepribadian yang beragam dan unik antara satu dengan yang lainnya. Semua perlahan akan nampak dari bagaimana caranya kita berproses dalam menjalani hidup ini. Tidak perlu berambisi menjadi seperti orang lain untuk mengetahui atau mengenal diri kita. Malahan hal tersebut akan menutupi siapa diri kita sebenarnya. Dan selain itu, bila mana kita sudah paham dan mengenal sifat karakter dan kepribadian diri sendiri, akan terasa mudah pula untuk mengenal dan memahami sifat serta karakter orang lain yang ada di sekeliling. Kemudian kita akan lebih mudah untuk belajar keluar dari zona nyaman karena kita lebih paham betul batas dan kemampuan diri sendiri. Baiklah, kita lanjut materi berikutnya. Pengertian adaptasi. Di sini kita akan membahas tentang beradaptasi. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Tidak hanya untuk bertahan hidup, adaptasi merupakan ciri khas yang dilakukan untuk berlindung dari musuh, bahkan cara reproduksi. Pada teori evolusi Darwin, adaptasi adalah mekanisme biologis pada organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan yang terjadi di lingkungan saat ini. Seperti dikutip, tujuan dari adaptasi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari ancaman serangan musuh, termasuk situasi di sekitar organisme tersebut. Baiklah, materi terakhir akan dibahas dengan judul apa itu beraktualisasi. Aktualisasi diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan bagaimana seseorang bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Aktualisasi diri merupakan bagian dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida dengan aktualisasi diri pada tingkat kelima sebagai yang tertinggi. Dimulai dari yang paling besar, kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan akan merasa aman, kebutuhan untuk disayangi, dan kebutuhan akan harga diri. Menurut teori ini, sebelum bisa mencapai aktualisasi diri, seseorang perlu memenuhi keempat kebutuhan tersebut terlebih dahulu. Adapun karakteristik aktualisasi diri, yang pertama ada mandiri. Orang yang telah mencapai aktualisasi diri umumnya adalah orang yang mandiri. Ia biasanya sangat menghargai kesendirian dan tidak pernah bergantung dengan orang lain dalam melakukan banyak hal. Yang kedua, realistis. Realistis juga merupakan salah satu karakteristik utama orang yang sudah mencapai aktualisasi diri. Berkat sifat realistisnya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri biasanya tidak mudah takut pada hal-hal yang tidak jelas dan tidak ia ketahui. Yang ketiga, suka memecahkan masalah. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya memiliki rasa tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, sehingga cenderung lebih fokus untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, punya selera humor yang tinggi. Karakteristik lain dari orang yang sudah mencapai aktualisasi diri adalah memiliki selera humor yang tinggi.
Ia dapat menikmati humor dari berbagai situasi dan mampu melihat sisi humor dari suatu masalah. Yang kelima, menghargai proses. Orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya memiliki tujuan untuk konkret pada setiap hal yang dilakukannya. Dengan demikian, ia tidak hanya berfokus pada tujuannya, tetapi juga akan menghargai setiap proses yang dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kesehatan jiwa. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.